warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Video pembelajaran kali ini tentang tematik tema 7 kelas 5 muatan pelajaran PPKN. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Peristiwa apa yang kalian temukan pada gambar di atas? Pada gambar di atas terdapat peristiwa pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk orang yang terkena musibah. Nomor 2, nilai-nilai apa yang dipetik dari peristiwa pada gambar di atas? Kita bisa ambil nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persatuan. Nomor 3, sebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di daerah sekitarmu. Bentuk-bentuk keberagaman yang ada: keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, dan lain sebagainya. Sebutkan sikap toleransi yang terdapat di masyarakat. Di masyarakat kita terdapat toleransi dalam hal beragama dan dalam perbedaan suku. Coba kamu lihat orang Korea. Orang Korea, baik itu Korea Selatan maupun Korea Utara, mereka hanya memiliki satu jenis warna kulit. Dan mereka juga hanya memiliki satu bahasa loh, yaitu bahasa Korea. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga dengan kekayaan ragam bahasa dan suku yang ada. Karena Indonesia kaya akan keberagaman, maka terciptalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk menciptakan Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia, kita harus menjaga kerukunan di masyarakat kita, yaitu dengan cara mengembangkan sikap toleransi. Toleransi dalam beragama, toleransi dalam perbedaan suku, dan lainnya. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Terdapat gambar A dan gambar B. Gambar A adalah contoh perilaku yang mencerminkan hidup rukun, karena Wayan dan teman-temannya mengajak Titus yang berbeda warna kulit untuk bermain bersama. Gambar B, contoh perilaku yang tidak mencerminkan hidup rukun, karena Teddy dan Iwan tidak mau mengajak Dewi belajar bersama. Kita harus hidup rukun agar negara kita aman dan damai. Jika negara aman dan damai, maka hidup kita akan nyaman. Sekarang kita belajar unsur budaya. Unsur budaya digolongkan menjadi 7. Yang pertama, religi atau kepercayaan. Yang kedua, mata pencaharian. Yang ketiga, teknologi atau peralatan. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, pengetahuan. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Yang ketujuh, bahasa. Religi atau kepercayaan. Agama-agama yang diakui di Indonesia ada 6. Yang pertama, agama Islam, masjid sebagai tempat ibadahnya. Yang kedua, Kristen atau Kristen Protestan, gereja sebagai tempat ibadahnya. Yang ketiga, Katolik atau Kristen Katolik, gereja sebagai tempat ibadahnya. Coba kamu perhatikan, terdapat perbedaan antara gereja Protestan dan gereja Katolik. Kalau gereja Katolik itu terdapat patung, apakah patung Bunda Maria atau patung Yesus, sedangkan gereja Protestan tidak. Kemudian ketika acara keagamaan, Katolik, para pemuka agamanya memakai pakaian khusus. Sedangkan untuk Kristen Protestan, pemuka agamanya tidak memakai pakaian khusus. Yang keempat,
Hindu dengan pura sebagai tempat ibadahnya. Yang kelima, Buddha, vihara tempat ibadahnya, dan Konghucu beribadah di kelenteng. Kedua, mata pencaharian. Contoh unsur budaya mata pencaharian. Warga Indonesia mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Ada yang menjadi petani, nelayan, guru, polisi, tentara, buruh, dokter, bahkan sekarang ada yang menjadi influencer seperti YouTuber. Yang ketiga, teknologi dan peralatan. Contoh unsur budaya teknologi dan peralatan, misalnya dalam membajak sawah. Ada yang tradisional dan ada yang modern. Yang tradisional memakai cangkul atau memakai hewan kerbau. Yang modern memakai mesin. Yang keempat, kesenian. Kesenian terbagi dua, yang bisa dinikmati oleh mata dan yang bisa dinikmati oleh telinga. Yang dinikmati oleh mata, seni patung, seni ukir, seni lukis, seni wayang, seni rias, dan seni tari. Yang dinikmati oleh telinga, seni musik, seni suara, seni berpidato, dan lain sebagainya. Contoh unsur budaya kesenian. Yang pertama ada tari tortor dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari cakalele dari daerah Maluku. Kesenian lenong Betawi dari Jakarta. Dan tari legong dari Bali. Kelima, pengetahuan. Contoh unsur budaya pengetahuan. Misalnya, pengetahuan para petani di Jawa tentang sistem pranata mangsa yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pertanian yang berkenaan dengan alam. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Di antaranya sistem perkawinan, sistem kekerabatan, sistem berperilaku, dan sistem marga. Contoh unsur budaya sistem kemasyarakatan. Di Jawa ada subasita. Subasita adalah unggu-unggu, tata krama atau sopan santun. Orang yang tidak tahu subasita dikatakan sebagai orang yang degsura atau kurang ajar, tidak tahu tata krama. Contoh subasita, ketika bertamu jangan menguap di depan tuan rumah. Yang ketujuh, bahasa. Contoh unsur bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minasa, bahasa Bali, bahasa Minang, bahasa Batak, dan bahasa Bugis. Macam seni pertunjukan dan asal daerah. Coba kalian buka halaman 98 dan 99 tematik 5 tema 7 untuk kelas 5 SD dan MI Platinum 3 serangkai. Kalian ambil pensil, kemudian tulis ya untuk menambah pengetahuan kalian. Yang pertama, kalau kalian lihat gambar, itu adalah wayang orang dari Jawa Tengah. Yang kedua, tari galombang dari Sumatera Barat. Yang ketiga, lenong Betawi dari Jakarta. Yang keempat, tari kecak dari Bali. Yang kelima, kesenian ludruk dari Jawa Timur. Ada 3 cara untuk melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mencari tahu tentang budaya. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya. Dan yang ketiga, bergabung dalam komunitas. Coba kalian buka halaman 146, tematik 5, tema 7 untuk kelas 5 SD dan MI Platinum 3 serangkai. Kalian bisa menulis ya. Makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Yang pertama,
Pancasila adalah dasar kepribadian bangsa, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi perubahan bangsa, perubahan budaya. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya menjadi pemersatu keragaman budaya. Yang ketiga, Pancasila merupakan ukuran nilai untuk menolak pengaruh globalisasi yang buruk bagi budaya bangsa Indonesia. Anak-anakku, terima kasih sudah menyimak video Bu Guru. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.